kala di Pulau Dewata, hiduplah seorang begawan yang bernama Begawan Kasyapa. Ia adalah putra dari Begawan Marici yang merupakan ayah dari segala bangsa dan makhluk, mulai dari bangsa naga, Garuda, Asura, hingga Wanara. Begawan Kasyapa memiliki dua istri. Mereka adalah Dewi Winata dan Dewi Kadru. Sifat Dewi Winata yang lemah lembut sangat bertolak belakang dengan sifat Dewi Kadru yang licik dan penuh cemburu. Sekian lama bersama dengan Begawan Kasyapa, Kadru dan Winata belum juga memiliki keturunan. Melihat para istrinya yang sangat ingin memiliki anak, maka Begawan Kasyapa pun memberikan masing-masing 2 telur kepada Kadru dan Winata untuk memiliki anak. Bolehkah aku meminta telur lagi, Raja? Apakah kamu yakin bisa merawatnya, Kaju? Tentu saja, itu hal yang mudah, Pak. Baiknya. Ini telur untuk kamu, Kaju. Terima kasih, Raja. Sebaliknya engkau, Winata. Apakah engkau tidak meminta telur dariku? Aku rasa dengan 2 telur ini cukup saja, Raja. Aku akan merawat dengan sepenuh hatiku untuk 2 telur ini, Raja. Baiklah, Winata. Hari berganti, bulan berlalu, ratusan tahun pun terlewati. Satu persatu telur milik Dewi Kadru akhirnya retak dan muncullah sosok makhluk serupa ular dengan mahkota mustika di kepalanya. Para naga ini terlahir sebagai makhluk sakti yang tulus mengabdi kepada Dewi Kadru. Namun kelak, ketulusan dan pengabdian mereka akan menjadi bumerang karena harus mengikuti rencana licik dari sang ibu. Melihat keceriaan antara Dewi Kadru dan putra-putranya, terperciklah rasa iri di dalam hati Dewi Winata. Melihat telurnya yang tidak kunjung menetas, hilanglah kesabaran di dalam hatinya hingga dipecahkannya satu telur itu. Tiba-tiba, suara tangis yang disertai dengan erangan rasa sakit terdengar begitu keras, memekakkan telinga. Wahai ibu, suatu saat nanti kau akan menjadi budak, dan dari situlah kau akan belajar arti dari kesabaran. Tidak, Nak. Ampuni ibumu ini, Nak. Maafkan ibumu, Nak. Kelak, hanya saudarakulah yang bisa membebaskanmu dari perbudakan ini, wahai ibu. Tidak, Nak. Ampuni ibumu, Nak. Ampuni ibu, Nak. Mendengar ucapan Aruna, hancurlah hati Dewi Winata. Kini hanya sesal yang tersisa. Dia harus kembali bersabar merawat satu-satunya sisa telur yang tersisa. Suatu hari, bertemulah keduanya di Taman Nirwana. Dewi Kadru membuat suatu taruhan untuk menebak warna kuda Ucai Serawa. Siapa yang kalah harus mengabdi seumur hidup kepada si pemenang. Dewi Winata pun tak kuasa menolak gagasan Dewi Kadru. Dengan penuh keyakinan, Dewi Winata pun menebak. Setiap orang tahu kalau kuda itu berwarna putih dari kepala hingga ujung ekor. Kalau kau berkata demikian, maka aku akan menebak kuda itu akan berwarna hitam. Baiklah, kalau begitu. Kembalinya Dewi Kadru dari Taman Nirwana, dia bercerita kepada anak-anaknya bahwa dia bertaruh dengan Dewi Winata tentang warna kuda Ucai Serawa. Saat ibunya berkata bahwa kuda itu berwarna hitam, para naga kaget karena ibunya ternyata salah menebak. Sebab para naga sudah pernah melihat kuda itu berwarna putih, bukan hitam. Sepertinya akan turun hujan. Iya, mendung sekali ya. Iya. Anak-anakku, ya ibu. Aku telah bertaruh dengan Winata bahwa warna kuda Ucai Serawa adalah berwarna hitam. Hah? Ibu salah. Bukannya kuda itu berwarna putih? Iya, Bu. Kalian pernah melihatnya langsung. Itu tidak boleh terjadi. Cepat, ubah warna kuda itu menjadi warna hitam pekat. Baik, Ibu. Mendengar ucapan para naga, Dewi Kadru merasa cemas karena sudah dipastikan bahwa dia akan kalah dalam pertaruhan. Kemudian, dia segera mengumpulkan para naga. Diperintahkannya agar para naga menyeburkan bisa ke tubuh kuda Ucai Serawa, agar warna kuda tersebut berubah menjadi hitam. Kemudian, pergilah para naga melaksanakan titah Dewi Kadru. Keesokan harinya, Dewi Kadru dan Winata pun datang untuk menyaksikan warna kuda Ucai Serawa. Dan benar saja, berkat usaha para naga, Dewi Kadru pun memenangkan taruhan, dan Dewi Winata pun akhirnya diperbudak.
Sampai akhir hayatmu, kau harus merawat anak-anakmu. Kini hari-hari Dewi Winata berubah menjadi suram. Tingkah para naga dan perintah Dewi Kadru yang tak kenal waktu membuatnya tak mampu lagi mengurus telur sakti yang ditinggalkannya di kediamannya. Setelah ratusan tahun menjadi budak, derita Dewi Winata sudah mencapai titik nadir. Tangisnya lebih memilukan dari biasanya. Dia tersadar tentang perkataan Aruna yang kini benar-benar menjadi kenyataan dan menimpa dirinya. Di dalam sedihnya, ia berharap agar si bungsu kelak bisa menjadi pembebas dirinya dari perbudakan. Seolah merasakan kesedihan sang ibu, telur terakhir di kediaman Dewi Winata bergetar dan retak perlahan. Telur di kediaman Dewi Winata akhirnya terbuka, dan dari dalam muncul sesosok makhluk yang tingginya melampaui pohon-pohon. Sayapnya pun perlahan mengembang, semakin besar hingga menutupi cakrawala. Dialah Garuda, putra bungsu dari Dewi Winata. Sosok bertubuh manusia berkepala burung dengan sayap yang perkasa. Kelahirannya pun menggetarkan bumi hingga nirwana. Ditemukannya sang ibu yang tengah terduduk, menangis di taman sepi di Nagaloka. Bergegas, Garuda pun melakukan sembah bakti. Sujud penuh hormat di kaki sang ibu. Apa yang terjadi, Ibu? Mengapa di hari kelahiranku Ibu menangis? Sewaktu aku masih di telur, aku juga tidak merasakan kehadiran Ibu. Ini semua terjadi atas semua kelicikan Dewi Kadru, Nak. Atas kelicikannya, ibu terjebak di belenggu kebudakan ini, Nak. Gusar dan geram Garuda mendengar penuturan sang ibu. Tanpa ragu, Garuda pun bertekad menemui para naga dan meminta kebebasan bagi sang ibunda. Sesampainya Garuda di hadapan Dewi Kadru dan para naga, dia menyampaikan permintaan pembebasan bagi sang ibu. Mendengar itu, para naga pun tertawa. Tak mungkin Dewi Kadru membebaskan Winata begitu saja. Mendadak, mereka teringat Tirta Amerta, air keabadian yang dimiliki para dewa, yang dapat membuat siapapun yang meminumnya dapat hidup abadi. Lepaskan ibuku dari kebudakan. Tidak semudahnya. Bawakanlah aku Tirta Amerta kalau kau mau ibumu lepas dari perbudakan. Baiklah jika itu maumu. Garuda kembali menghadap ibunda, memohon restu untuk mencari Tirta Amerta. Winata sadar perjalanan itu tidak akan mudah, namun dia pun tak mungkin menghalangi tekad anaknya. Pergilah sang Garuda menembus cakrawala mencari Tirta Amerta demi bebasnya sang ibu. Kemudian Garuda melihat para naga yang sedang bermain-main di sebuah pulau. Garuda kemudian menghampiri mereka. Dirinya bermaksud untuk membuka mulut para naga untuk memberitahunya mengenai Tirta Amerta yang dicarinya. Hei, para naga, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Bukan urusanmu. Kau sedang mencari Tirta Amerta permintaan ibuku kan? Lebih baik kau menyerah saja lah. Orang seperti kamu itu nggak pantas dapat air suci kayak gitu. Menyerah saja lah. Bukankah lebih baik jika kita bekerja sama? Aku dapat apa yang ku mau dan kalian akan kuberi imbalan. Dia pikir dia yang paling hebat. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Baiklah, aku tidak akan menyerah walaupun kalian tidak memberitahuku. Aku akan mencari sendiri. Setelah upayanya yang sia-sia membuka mulut para naga, Garuda melanjutkan perjalanannya untuk mencari Tirta Amerta. Di tengah perjalanan, Garuda bertemu dengan seorang Brahmana di Pulau Pusat. Ialah Begawan Kasyapa, sang ayah dari Garuda. Kemudian Garuda menyampaikan maksud dan tujuannya, dibalas dengan restu dan perintah yang diberikan oleh Begawan Kasyapa. Apa yang kau lakukan di sini, anakku? Aku sedang mencari Tirta Amerta, ya Anda. Pergilah ke tempat di Gunung Himawan. Kau akan mendapatkannya di sana. Baiklah, ya Anda. Terima kasih. Sampailah Garuda di lereng Gunung Himawan. Garuda berdiri di atas pohon emas gunung tersebut, mencari keberadaan lokasi yang menyimpan Tirta Amerta. Gunung Himawan adalah tempat tinggal para kurcaci yang sakti.
Mereka disebut kaum Walikilya. Karena ukuran tubuh Garuda yang besar, ia tanpa sengaja mematahkan dahan pohon emas dan hampir saja menimpa tempat tinggal para Walikilya. Dari kejauhan, para Walikilya pun menyaksikan apa yang dilakukan Garuda dan menghampirinya untuk menegur Garuda atas perbuatan. Hei, kau sengaja melakukan itu. Siapa kau? Nyaris hancur rumah kami kau buatnya. Maaf para Walikilya, saya tidak sengaja menginjak dahan ini. Aku Garuda. Aku minta maaf karena menghancurkan tempat tinggal kalian. Baiklah, jika itu bukan maksud dan tujuanmu, lalu sedang apa kau di sini? Aku sedang mencari keberadaan Tirta Amerta. Pergilah ke sebuah gua yang tidak jauh dari gunung ini, Garuda. Di sanalah tempat Tirta Amerta itu berada. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan kalian. Terima kasih para Walikilya. Pergilah Garuda ke sebuah gua yang dimaksud oleh para Walikilya. Sesampainya di sana, tanpa berlama-lama, Garuda pun langsung masuk ke dalam gua tersebut. Dan di hadapannya, nampak sebuah kamandalu atau bejana berukir, tempat disimpannya Tirta Amerta. Ketika Garuda ingin mengambil kamandalu, muncullah sesosok yang menghentikannya. Dialah Dewa Wisnu, sang pemelihara alam semesta. Seketika, Garuda pun mengurungkan niatnya, karena terkagum dengan sosok yang ada di hadapannya. Tunggu dulu. Garuda bersimpuh hormat menghadap Dewa Wisnu. Garuda pun menceritakan kisahnya yang ingin menyelamatkan sang ibu. Melihat ketulusan dan pengorbanan Garuda, luluhlah hati Dewa Wisnu dan mengizinkan Garuda mengambil Tirta Amerta dengan syarat Garuda mengabdi menjadi tunggangannya. Jikalau memang betul apa yang engkau ceritakan, maka engkau akan aku izinkan untuk mengambil Tirta Amerta. Namun engkau harus penuhi satu buah syarat. Apa itu? Engkau harus menjadi tungganganku. Bersama kita akan menjaga keseimbangan alam semesta. Bagaimana? Apakah engkau mau, wahai Garuda? Dengan segala kehormatan, aku akan menjadi tungganganmu, Dewa Wisnu. Setelah mengambil Tirta Amerta dan memohon restu, terbanglah dia ke angkasa dan kembali ke naga lokal. Melihat Garuda yang dapat memenuhi syarat yang ditentukan, Dewi Kadru dan anak-anaknya yaitu para naga merasa senang. Dia kemudian membebaskan Dewi Winata dari perbudakannya. Terima kasih anakku. Tak lama setelahnya, Garuda mulai mengabdi kepada Dewa Wisnu dengan menjadi tunggangannya. Dan Dewa Wisnu mengambil kembali Tirta Amerta dari tangan Dewi Kadru dan mengutuk anak-anak Dewi Kadru dengan terbelahnya lidah para naga. Lagi Nel, terus. Tanya Sen. Iya Pak. Begitulah akhir dari cerita Garuda Wisnu Kencana. Terima kasih.